Senyawa. Simak videonya sampai selesai ya. Sahabat sains, apa sih yang kalian ketahui tentang senyawa? Senyawa dapat terbentuk karena adanya dua unsur atau lebih yang berikatan secara kimia. Contohnya adalah senyawa H2O atau yang sudah sangat dikenal sebagai air. H2O ini terdiri dari dua unsur, yaitu unsur H dan unsur O. Meskipun senyawa terdiri atas unsur-unsur, saat unsur tersebut berikatan, zat yang terbentuk ini akan memiliki sifat yang berbeda dengan unsur penyusunnya. Jadi, setelah unsur membentuk senyawa, senyawa tersebut akan membentuk zat baru yang berbeda dengan unsur penyusunnya. Wujud senyawa juga dapat sangat berbeda dari unsur pembentuknya. Contohnya, senyawa H2O atau air yang terbentuk dari unsur hidrogen dan oksigen yang berwujud gas pada suhu ruang. Molekul dalam senyawa. Sahabat sains, jika di dalam unsur terdapat atom, maka di dalam senyawa terdapat molekul. Tahukah kalian apa itu molekul? Molekul merupakan bagian terkecil dari senyawa yang tersusun dari gabungan dua atau lebih atom. Molekul berdasarkan atom penyusunnya dibagi menjadi dua, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur adalah molekul yang atom penyusunnya berasal dari unsur yang sama, misalnya Cl2 atau klorin, O2 atau oksigen, dan O3 atau ozon. Sedangkan molekul senyawa adalah molekul yang atom penyusunnya berasal dari unsur yang berbeda, misalnya H2O atau air, HCl atau asam klorida, dan C6H12O6 atau glukosa. Nah, berikut merupakan gambar perbedaan dari molekul unsur dan molekul senyawa. Jika kalian perhatikan gambar tersebut, terlihat bahwa struktur molekul senyawa lebih kompleks dibandingkan dengan struktur molekul unsur. Ikatan kimia yang terjalin di antara atom-atomnya sangat beragam. Ikatan antar atom ini hanya dapat dipisahkan melalui pemisahan kimia. Senyawa di sekitar kita. Berdasarkan komponen penyusunnya, senyawa dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik dibangun oleh atom karbon dan hidrogen sebagai penyusun utamanya. Senyawa organik umumnya berasal dari makhluk hidup yang dibuat melalui serangkaian proses di laboratorium. Sifatnya mengikuti sifat karbon sebagai atom penyusun utamanya. Adapun senyawa anorganik dibangun oleh atom-atom unsur logam yang berikatan dengan atom logam lainnya atau dengan atom non-logam. Struktur molekul pada senyawa anorganik relatif lebih sederhana dibandingkan dengan senyawa organik. Beberapa contoh senyawa-senyawa yang ada di sekitar kita diantaranya yaitu ada air, gula, garam dapur, vitamin D, dan magnesium hidroksida. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama ada senyawa air. Sahabat sains, air merupakan zat yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan setiap makhluk hidup di bumi. Air dapat berbentuk padat, contohnya es atau salju, dapat juga berbentuk cair, dan dapat berbentuk gas seperti uap air. Air terbentuk dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen yang berikatan secara kimia dalam perbandingan yang selalu tetap. Pada suhu kamar, hidrogen berwujud gas yang sangat mudah terbakar, sementara oksigen juga berwujud gas pada suhu kamar dan sangat mudah bereaksi dengan unsur yang lain. Oleh karena sifatnya yang mudah bereaksi ini, oksigen disebut juga sebagai zat pembakar. Kedua gas yang reaktif ini setelah berikatan secara kimia menjadi suatu zat berwujud cair pada suhu ruang, yaitu menjadi H2O atau air. Senyawa yang selanjutnya adalah gula. Gula merupakan salah satu senyawa yang mudah ditemui di sekitar kita. Gula dapat dibuat dari berbagai sumber, misalnya dari tebu, nira, dan kelapa. Gula yang sering kalian temui termasuk sukrosa dengan rumus molekul C12H22O11. Di dalam tubuh, sukrosa dipecah terlebih dulu menjadi glukosa dan fruktosa, kemudian dialirkan ke bagian-bagian tubuh. Pada rumus molekul gula yaitu C12H22O11 artinya terdiri dari 12 unsur atom C, 22 unsur atom H, dan 11 unsur atom O. Ketiga unsur atom tersebut bergabung membentuk senyawa gula. Senyawa yang ketiga yaitu garam dapur. Seperti gula, garam juga merupakan senyawa yang tentu sering kalian jumpai kan? Garam dapur adalah garam yang paling sering dimanfaatkan di rumah, merupakan garam yang disusun oleh unsur logam natrium dan unsur non-logam klor, membentuk senyawa NaCl. Selain digunakan dalam masakan, garam juga sering digunakan dalam proses pengawetan makanan. Selain itu, beberapa ahli kesehatan kulit merekomendasikan air garam untuk membantu mengurangi jerawat di wajah.
Selanjutnya ada senyawa vitamin D. Vitamin D mempunyai nama lain kalsiferol. Vitamin D merupakan senyawa dengan atom C, H, dan O sebagai penyusunnya. Kalsiferol berperan dalam menjaga struktur tulang dan gigi karena ia dapat membantu penyerapan kalsium dari berbagai sumber sehingga dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan serapan kalsium berkurang sehingga memicu penyakit-penyakit yang berhubungan dengan tulang. Mengkonsumsi bahan makanan tinggi protein dan secara rutin mendapatkan sinar matahari yang cukup dapat membantu kalian mendapatkan vitamin D yang cukup. Senyawa yang terakhir yaitu magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida adalah senyawa dalam antasida yang digunakan sebagai obat pereda sakit lambung. Senyawa ini bekerja efektif menurunkan jumlah asam lambung yang terbentuk saat gangguan pencernaan terjadi. Selain untuk mengatasi sakit lambung, dalam dosis yang berbeda, magnesium hidroksida juga digunakan untuk mengatasi masalah pencernaan lainnya, yaitu konstipasi atau sembelit. Pertama, apa sih itu reaksi kimia? Nah, jadi reaksi kimia adalah peristiwa perubahan kimia dari zat-zat yang bereaksi atau reaktan menjadi zat-zat hasil reaksi atau produk. Pada reaksi kimia selalu dihasilkan zat-zat yang baru dengan sifat-sifat yang baru. Reaksi kimia dituliskan dengan menggunakan lambang unsur. Contohnya, reaksi merkuri oksida yang menghasilkan merkuri dan oksigen berikut. Molekul HgO menghasilkan Hg plus O2. Molekul HgO yang terdiri dari satu atom merkuri ditambah satu atom oksigen menghasilkan satu molekul yang terdiri dari satu atom merkuri ditambah satu molekul yang terdiri dari dua atom oksigen atau O2. Nah, untuk mengimbangkan persamaan, kita tambahkan angka 2 sebelum HgO dan angka 2 lagi sebelum Hg. 2 HgO berarti dua molekul yang masing-masing terdiri dari satu atom merkuri dan satu atom oksigen. Persamaan itu sekarang menjadi 2 HgO menghasilkan 2 Hg plus O. Di sini ada ciri-ciri reaksi kimia. Yang pertama itu ada reaksi kimia dapat menimbulkan perubahan warna. Di sini kita mengambil contoh seperti warna ungu pada larutan kalium permanganat KMnO4 akan berubah jika direaksikan dengan larutan asam oksalat atau H2CO4 dalam suasana asam seperti ditambahkan H2SO4, di mana perubahan kimia ini terjadi karena senyawa kalium permanganat berubah menjadi senyawa sulfat atau bisa disebut MnSO4 yang tidak berwarna. Dan ciri reaksi kimia yang kedua itu dapat menimbulkan perubahan suhu, di mana hal ini dapat dibuktikan dengan percobaan yang mereaksikan asam sulfat H2SO4 dan natrium hidroksida NaOH. Terjadi kenaikan suhu. Nah, reaksi kimia yang dapat menimbulkan perubahan suhu ini juga dikenal dengan nama reaksi eksoterm dan endoterm, di mana reaksi eksoterm ini adalah suatu reaksi yang melepaskan kalor sehingga setelah terjadi reaksi kimia suhunya akan meningkat, sedangkan reaksi kimia yang menyerap panas di sekitarnya dinamakan reaksi endoterm. Nah, hal ini karena sistem menyerap sejumlah kalor dari lingkungan sekitar sehingga jika wadah diraba akan terasa dingin. Kemudian ciri reaksi kimia ketiga yaitu dapat menimbulkan gas. Contohnya dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari pada saat kita melarutkan tablet vitamin berkalsium tinggi ke dalam air, di mana dihasilkan seperti terlihat gelembung-gelembung gas yang muncul dari dalam larutan. Hal ini menyebabkan gelembung-gelembung gas yang muncul dari dalam larutan itu membuktikan bahwa dalam peristiwa reaksi kimia dapat juga menimbulkan gas. Kita masuk di jenis-jenis reaksi kimia. Yang pertama, reaksi pembentukan. Reaksi pembentukan merupakan penggabungan atom-atom dari beberapa unsur membentuk senyawa baru, di mana contohnya pembentukan molekul air, di mana 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Yang kedua, reaksi penguraian. Reaksi penguraian merupakan reaksi kebalikan dari reaksi pembentukan, yang dimana pada reaksi penguraian ini senyawa terurai menjadi senyawa yang lebih sederhana atau menjadi unsur-unsurnya. Contohnya, 2NH3 terurai menjadi N2 ditambah 3H2. Yang ketiga, reaksi pengedapan.
Pengendapan merupakan reaksi yang salah satu produk berbentuk endapan. Endapan terjadi karena zat yang sukar larut di dalam air atau pelarutnya. Tidak semua zat mengendap, sehingga reaksi pengendapan juga dipergunakan untuk identifikasi sebuah kation ataupun anion. Yang keempat, reaksi pertukaran. Jenis reaksi pertukaran antara kation-kation ataupun pertukaran antar anion. Dalam istilah lainnya disebut dengan ion exchange. Pada peristiwa reaksi pertukaran, maka salah satu produk dapat berupa endapan atau bentuk gas sehingga zat terpisahkan. Penyetaraan persamaan reaksi kimia. Pada reaksi kimia, kita sering menemukan dua pihak, yaitu ada pereaksi, bahan awal, dan hasil reaksi, atau bahan yang terbentuk setelah reaksi. Salah satu contohnya adalah reaksi antara besi yang direaksikan dengan belerang menghasilkan besi belerang. Reaksinya dapat ditulis seperti besi tambah belerang menghasilkan besi belerang, atau dalam bentuk simbol Fe ditambah S menghasilkan FeS. Sekarang mari kita cek jumlah atom di kedua sisi. Di sisi kiri bereaksi ada satu atom besi Fe dan satu atom belerang S. Di sisi kanan atau hasil reaksi juga ada satu atom besi Fe dan satu atom belerang atau S. Karena jumlah atom di kedua sisi sama, maka reaksi ini sudah setara. Jadi kesimpulannya, pada persamaan reaksi kimia, kita harus memastikan bahwa jumlah atom dari setiap unsur di sisi pereaksi sama dengan jumlah atom di sisi hasil reaksi. Itulah prinsip hukum kekekalan massa yang mengatakan bahwa massa tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan dalam reaksi kimia.